Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Mani' dan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan tentang al-iman bil yaumil akhir. Iman kepada hari akhir yang merupakan salah satu rukun iman atau salah satu dari 6 rukun iman yang wajib diimani. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, wal qabru raudhatun min riyadil jannati au hufratun min hufarin niran. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah, kuburan merupakan salah satu taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang api neraka. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu bahwasanya iman kepada hari akhir adalah mengimani semua kejadian setelah kematian. Itu definisi iman kepada hari akhir, yaitu mengimani semua kejadian setelah kematian. Dan yang pertama kali dilewati oleh manusia setelah kematian adalah alam kubur atau alam barzakh. Dan perlu diketahui bersama, istilah alam kubur atau nanti, ya ini sudah kita lewati juga, fitnah kubur, nikmat kubur, azab kubur, itu bukan berarti yang hanya dikubur saja. Ya, setiap orang yang mati pasti melewati alam barzakh. Dikubur atau nggak dikubur, pasti melewati alam barzakh, alam kubur. Mungkin ada orang yang mati tenggelam di lautan, atau dia mati dimakan binatang buas. Dia tidak dikubur, tapi tetap pasti melewati namanya alam kubur, alam barzakh,
alam yang memisahkan antara alam dunia dengan alam akhirat. Dikatakan alam barzakh, maknanya alam yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Sekali lagi, alam barzakh atau alam kubur adalah alam setelah kematian manusia. Setiap manusia yang mati pasti melewati alam kubur, alam barzakh, meskipun seandainya dia tidak dimakamkan, dikuburkan. Adapun istilah tadi, alam kubur, fitnah kubur, nikmat atau adab kubur, itu karena kebanyakan manusia kalau sudah mati dikubur. Ya, tapi tidak menafikan orang yang tidak dikubur pun tetap melewati namanya alam barzakh, fitnah kubur, nikmat atau azab kubur. Semoga Allah menjauhkan kita dari azab kubur dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita nikmat kubur. Ungkapan Imam At-Tahawi ini ada hadis yang semakna atau sekata dengan poin 120 ini, tapi hadisnya kata para ulama tidak sahih. Ya, ada lafadz hadis dalam Sunan Tirmizi yang sama atau mirip dengan ini. Kuburan adalah salah satu taman dari taman-taman surga, atau dia merupakan lubang dari lubang api neraka. Ya, ada lafadz hadis seperti itu dalam Sunan Tirmizi, namun dilemahkan, tidak disahihkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Albani, Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan yang lainnya. Meskipun maknanya sahih, ya, secara periwayatan tidak sahih, namun secara makna sahih, bahwasanya manusia setelah meninggal dunia akan menghadapi salah satu dari dua pilihan ini. Taman dari taman surga atau lubang dari lubang api neraka. Kalau dia bisa menjawab pertanyaan mungkar wan nakir, mendapatkan nikmat kubur. Di antara nikmat kubur, dibukakan surga baginya. Dia bisa mencium bau surga meskipun masih di alam barzakh. Ini makna dari alam kubur adalah taman dari taman surga. Maksudnya tadi, orang yang bisa menjawab pertanyaan mungkar wan nakir akan mendapatkan nikmat kubur, nikmat alam barzakh, di antaranya merasakan nikmatnya surga. Sebaliknya, orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar wan nakir akan mendapatkan azab kubur. Di antara azab kubur ditampakkan api neraka. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Ghafir ayat 46, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa asyiyah. Api neraka ditampakkan kepada Fir'aun pagi dan petang hari. Ini sekali lagi, mereka mendapatkan siksa neraka di alam barzakh. Ya, meskipun belum masuk ke dalam api neraka, namun sudah diadab dengan neraka di alam barzakh. Dan ini sudah kita sampaikan di kajian terakhir Aqidah Thahawiyah, ya, tentang ucapan Imam At-Tahawi, wa bi adzabil qabr. Ahlus Sunnah mengimani adanya azab kubur. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Namun ada hadis yang mungkin semakna dengan ini dan itu sahih, yaitu sabda Rasul, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Ya, hadis ini sahih riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya. Kata Rasul, alam kubur atau kuburan itu merupakan awal tempat tinggal di akhirat. Makanya ulama ketika mendefinisikan al-iman bil yaumil akhir, itu tadi mengimani semua kejadian setelah kematian. Setelah kematian, yang pertama kali dilewati alam kubur, alam barzakh. Ya, sekali lagi yang sahih, hadisnya berbunyi, al-qabru
awwalu manazilil akhirah. Kuburan atau alam kubur adalah tempat tinggal pertama di akhirat. Dan sudah kita sampaikan, dikatakan pertama kali tempat tinggal di akhirat karena nanti akan ada lagi hari apa? Kebangkitan. Akan ada yaumul hisab, akan ada sirat, akan ada surga dan neraka. Dan insya Allah akan ada pembahasan lebih lanjut. Makanya kata para ulama, diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, makanya tidak benar ungkapan sebagian orang ya atau di media ketika selesai menyemayamkan jenazah ada kata-kata kita sudah mengantarkan si fulan ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Padahal alam kubur baru awal singgah setelah apa? Kematian. Ya, sekali lagi kata-kata yang sudah istilahnya viral di tengah masyarakat ya tidak boleh dilestarikan seperti ini. Harus diluruskan. Ini keliru, salah fatal. Bahkan kalau dia sengaja meyakini hal tersebut bisa murtad keluar dari Islam kalau sebelumnya Muslim. Kenapa? Karena di situ ada bentuk pendustaan, pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Sekali lagi kata-kata ketika orang itu menyemayamkan jenazah, kemudian dia mengatakan, alhamdulillah kita sudah selesai mengantarkan saudara kita si fulan ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Ya, kata-kata tempat peristirahatan yang terakhir seolah-olah tidak ada hari kebangkitan. Ini kalau sengaja kata ulama dikatakan dengan keyakinan dia murtad dari al-Islam. Ya, adapun sekedar dia mengikuti tetap salah. Cuma ya sekali lagi tidak bisa dikatakan orang itu murtad atau kafir keluar dari Islam. Yang paling penting harus diluruskan. Ya, kata-kata itu tidak boleh dilestarikan, harus di mana? Dikubur. Baik. Ini poin 120. Kita lanjut poin 121. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, wa nu'minu bil ba'thi. Ini yang kita isyaratkan tadi. Dan kita wajib mengimani hari kebangkitan. Wa jazail a'mal yaumal qiyamah. Hari pembalasan amal pada hari kiamat. Wal ardi. Hari dipaparkannya manusia kepada Allah. Wal hisab. Hari penghisaban. Wa qiraatil kitab. Dibacakannya Alkitab catatan amal. Wasawab wal iqab. Adanya pahala dan siksa. Wasirat. Adanya jembatan. Wal mizan. Adanya timbangan. Poin 121 ini disampaikan oleh Imam At-Tahawi tadi dalam rangka menyebut kejadian-kejadian setelah kematian yang merupakan bagian daripada al-iman bil yaumil al-akhir. Apa saja kejadian setelah kematian? Yang pertama, setelah tadi masalah kuburan, hari kebangkitan. Dan ini yang paling banyak disebut dalam Al-Quran, terutama di Juz Ammah, Juz 30. Kenapa demikian? Karena orang kafir Quraisy, di antara yang mereka dustakan adalah Yaumul Ba'ts. Kata para ulama secara global, orang kafir Quraisy mereka mendustakan Nabi dalam 3 hal. Uluhiyah Allah, kenabian Nabi Muhammad SAW, dan hari kebangkitan. Seperti yang Allah kisahkan dalam akhir surat Yasin. Hafal kan? Hah? Jangan pura-pura. Baik. Hah? Allah berfirman, qala man yuhyil idhama wa hiya ramin. Orang musyrik jahiliyah mengatakan siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur.
Kata para ulama, orang kafir Quraisy mendustakan hari kiamat karena nggak masuk akal. Bagaimana tulang belulang yang sudah hancur dihidupkan lagi? Ini nenek moyangnya, guru besarnya kelompok liberal. Abu Lahab CS itu guru besarnya kelompok liberal yang menentang Al-Quran dan Sunnah dengan apa? Akal-akalan mereka. Sekali lagi, kelompok kafir musyrikin jahiliyah, mereka mendustakan hari kiamat, hari kebangkitan, karena menurut mereka tidak masuk akal. Man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur? Maka Allah jawab, apa? Ayo. Hah? Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marra. Masih malu-malu ya. Baik. Katakan, wahai Nabi Muhammad, yang menghidupkan adalah yang menciptakan pertama kali. Ini diantara dalil atau hujjah yang Allah tegakkan atas kaum musyrikin jahiliyah. Kalau mau ditambahkan, Allah menegakkan hujjah dalam Al-Quran atas orang musyrikin tentang wajibnya mengimani hari kebangkitan, itu banyak redaksinya. Ya, kalau mau antum tulis, redaksi ayat yang menjelaskan tentang tetapnya hari kiamat, ya, atau dalil tentang hujjah Allah atas orang musyrikin yang mengingkari hari kebangkitan. Di antaranya tadi dalam surat Yasin tersebut Allah menegakkan hujjah dengan menyatakan yang pertama kali menciptakan Dia yang lebih bisa untuk sekedar menghidupkan lagi. Kalau Allah menciptakan dari awal saja sanggup, apalagi sekedar apa? Mengulang lagi penciptaan tersebut. Kalau Allah mengatakan, Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Kemudian yang kedua, di antara hujjah yang Allah tegakkan atas orang musyrikin yang mengingkari hari kiamat, Allah menyebutkan bagaimana Allah menurunkan air hujan yang bisa menghidupkan tanah yang kering kerontang. Ya, kalau sekarang misalnya di Arab Saudi, Mekah, Madinah, dulu waktu kita masih kuliah tahun 90-an itu, atau 2000-an lah, jarang ada hujan, jarang lihat gunung ada apa? Pohon-pohon atau tanaman, ya semuanya coklat semua. Tapi akhir-akhir ini kan kalau yang umroh lewat Mekah, Madinah, Mekah, kelihatan gunung-gunung sudah agak apa? Hijau. Ini yang kata Allah, tanah, bumi yang mati, yang kering, Allah hidupkan dengan diturunkannya apa? Hujan. Allah berfirman dalam surat Fussilat, nanti lihat ayat 39, wa min ayatihi annaka taral arda khasyiatan fa idza anzalna 'alaihal ma ihtazat wa rabat innalladzi ahyaha la muhyil mauta. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, engkau melihat Allah menurunkan air hujan, kemudian tanah itu bergerak dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian kata Allah, sesungguhnya yang menghidupkan tanah yang mati tersebut, Dia yang sanggup untuk menghidupkan manusia yang telah mati. Innalladzi ahyaha la muhyi al-mauta. Dan dari sini kata para ulama, Al-Quran itu dalil nakli plus dalil akli juga. Kan orang musyrikin jahiliyah menolak hari kebangkitan dengan akal mereka yang picik. Maka selain Allah turunkan ayat menegakkan hujjah, kemudian Allah juga bantah dengan dalil apa? Akal-akal mereka berpikir. Tanah yang kering, yang mati, Allah sanggup menghidupkan. Dengan ditumbuhkannya apa? Tanaman-tanaman.
Maka kata Allah, innalladzi ahyaha la muhyi al-mauta. Yang bisa menghidupkan tanah yang tandus yang mati, dia yang sanggup juga menghidupkan manusia yang mati di hari kiamat. Kemudian di antara redaksi ayat yang Allah gunakan untuk menegakkan hujjah atas orang musyrikin jahiliyah yang mengingkari hari kebangkitan, yaitu dengan disebutkannya penciptaan langit dan bumi yang lebih besar dibandingkan penciptaan manusia. Nanti dilihat dalam surat An-Nazi'at. A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Apakah kalian manusia lebih kokoh, lebih kuat penciptaannya, ataukah langit dan bumi? Kalau Allah sanggup menciptakan langit dan bumi yang sebesar ini, apalagi sekedar menghidupkan manusia yang apa? Sangat kecil. Maka ini yang dikatakan oleh Allah agar orang musyrikin berpikir Allah sanggup untuk menghidupkan manusia di hari kiamat. Kemudian Allah katakan dalam surat At-Taghabun ayat ke-7, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Kalau ini langsung to the point. Allah katakan orang-orang kafir mengklaim kalian tidak akan dibangkitkan atau mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala, katakan Nabi Muhammad sekali-kali tidak, sungguh kalian akan dibangkitkan. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna. Sungguh-sungguh kalian akan dibangkitkan. Ini beberapa dalil tentang wajibnya mengimani Yaumu al-Ba'ts. Dan kita katakan tadi, dalam juz amma banyak Allah menyampaikan adanya Yaumu al-Ba'ts. Mulai dari surat yang pertama. Surat apa itu? Dari juz amma. An-Naba. Tentang apa An-Naba? Amma yatasa'alun anin naba'i al-azim. Yaitu An-Naba'il azim, hari kiamat. Ada surat Al-Qari'ah, Zalzalah. Ini semuanya disampaikan kepada kaum musyrikin sebelum Rasul hijrah ke kota Al-Madinah. Rata-rata surat juz amma itu kebanyakannya Makkiyah, diturunkan sebelum Rasul hijrah ke kota Madinah, dan itu banyak berkaitan dengan hari kiamat. Ya, karena sekali lagi di antara yang diingkari oleh kaum musyrikin jahiliyah masalah Yaumu al-Ba'ts. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang disebutkan dalam poin 121 ini masalah wajazail a'mal yaumal qiyamah. Adanya hari pembalasan amal pada hari kiamat. Makanya di antara nama lain hari kiamat yaumul jaza. Hari apa? Pembalasan. Baik. Kata para ulama, banyak nama-nama lain hari kiamat. Sampai ada yang mengatakan ada kurang lebih 50 nama hari kiamat. Coba sekedar, ya biar nggak ngantuk saja. Sebutkan 10 saja. Nama lain hari kiamat. As-sa'atu, ya. Al-Qari'ah, sudah dapat bocoran tadi ya. Yang ketiga, Az-Zalzalah. Yang keempat, Al-Haqqah. Yang kelima, Al-Waqi'ah. Yang keenam, Al-Ghasyiyah. Yang ketujuh, yang ketujuh. Nah, sampai 7 toh? Hah? Ah, bukan. Ah, bukan. Nah, Yaumuddin, Malik Yaumi. Ya tiap hari antum baca Yaumuddin. Yang ke-9, Yaumul Hasyar. Yang ke-10, Yaumul, ya sudah tadi. Ah, Yaumul Hisab. Taib ala kulin. Kata sebagian para ulama bisa sampai 50
nama hari kiamat. Dan semuanya sesuai dengan makna yang terkandung dari kata-kata tersebut. Dinamakan Al-Qari'ah. Itu dari kata-kata bahasa Arab qara'a yaqra'u. Hari kiamat itu yaqra'ul qulub, mengetuk hati manusia. Dinamakan Al-Waqi'ah dari bahasa waqa'a yaqa'. Artinya hari kiamat pasti waqo', pasti terjadi. Dinamakan Al-Haqqah, juga sama. Maknanya dengan Al-Waqi'ah dari kata-kata yatahaqqaq, betul-betul akan terwujud hari kiamat tersebut. Dinamakan Yaumul Ba'ats, sudah disampaikan tadi. Kemudian ada yang belum disampaikan tadi, Yaumul Qiyamah. Ya, kenapa dinamakan Yaumul Qiyamah? Dari kata-kata qoma yakumu, yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Bahkan ada surat apa? Al-Qiyamah. Baik, yang keenam, surat Az-Zalzalah, sudah jelas tadi. Karena pada hari kiamat sebelumnya goncangkan bumi dengan sekuat-kuatnya. Yaumul Hisab jelas, insya Allah akan ada pembahasan Yaumul Hisab. Kemudian tadi Yaumuddin. Ini yang tiap hari kita baca, Maliki Yaumiddin. Allah yang menguasai hari kiamat. Kalau ada yang bertanya, kan Allah penguasa, pemilik, pengatur dunia akhirat. Tapi kok kenapa disebut Yaumiddin saja, hari kiamat? Allah penguasa hari kiamat, bukankah Allah penguasa dunia dan akhirat? Paham pertanyaannya? Paham enggak? Anak ulangi lagi, masih ngantuk. Kata para ulama, ini pertanyaannya, Allah kan penguasa dunia dan akhirat. Tapi kok dalam surat Al-Fatihah disebut Maliki Yaumiddin, Allah penguasa hari kiamat. Kenapa? Kok disebutkan Allah penguasa hari kiamat tok di dalam surat Al-Fatihah? Bukankah Allah penguasa dunia akhirat? Paham? Kata orang Arab, fahmus soal nisful jawab. Paham pertanyaan, itu sudah separuh jawaban. Ini tinggal separuhnya lagi. Nah, seperti orang kan nikah sudah menyempurnakan apa? Separuh. Yang belum nikah berarti apa? Belum separuh agamanya. Baik. Ada yang bisa jawab? Nah, silakan Pak. Karena dunia ini sudah nyata dilalui. Sudah nyata. Baik, ditampung dulu Pak. Yang lain. Nah. Karena di dunia masih banyak orang yang mengaku sebagai raja, sedangkan kalau di akhirat tidak ada yang mengaku. Baik, ahsanta, barakallahu fiik. Kata para ulama, karena kalau di dunia masih banyak orang-orang yang menentang kekuasaan Allah. Sedangkan di hari kiamat semuanya sepakat menyatakan Allah yang menguasai hari kiamat tersebut. Sebagaimana dalam ayat, ketika mereka ditanya, limanil mulkul yaum. Allah mengatakan, milik siapa hari ini, yaitu hari kiamat. Semuanya menjawab, lillahil wahidil qahar. Milik Allah yang maha perkasa. Ini jawabannya, karena kalau di dunia masih banyak orang-orang yang menentang kekuasaan Allah. Sebagaimana Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Banyak yang mengingkari kekuasaan Allah di dunia. Namun di akhirat semuanya sepakat hanya Allah yang menguasai hari kiamat. Paham? Paham enggak? Kayaknya ragu gini. Tes biar enggak ragu. Sebelah kiri, tadi sebelah kanan yang jawab. Sebelah kiri. Jawaban tadi tolong diulangi lagi. Kenapa kok dikhususkan dalam surat Al-Fatihah Allah penguasa hari kiamat? Bukankah Allah penguasa dunia akhirat? Nah, sebelah kiri. Ulang lagi, Pak. Hah? Karena masih ada yang mengaku menguasai dunia seperti Fir'aun. Di dunia apa di akhirat? Di dunia. Di dunia. Sedangkan di akhirat? Ada yang berani. Iya, semuanya sepakat mengakui Allah penguasa akhirat. Ahsantum.
Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, wa jazail a'mal yaumal qiyamah. Adapun dalil tentang pembalasan amal pada hari kiamat, insyaallah sudah hafal semua. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya Allah mengatakan liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Ya Allah membalas orang yang berbuat kejelekan dengan kejelekan pula, dan Allah balas kebaikan mereka dengan kebaikan pula. Ya wajazil amal yaumal qiyamah. Kemudian wal ardi. Ya nanti di hari kiamat ada al-ard. Al-ardi itu artinya dipaparkan atau dihadapkan. Kata para ulama, al-ardi itu banyak macamnya di hari kiamat. Ada manusia yang dipaparkan, dihadapkan kepada Allah. Seperti dalam surat Al-Haqqah, nanti dilihat ayat berapa itu. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari kiamat kalian tu'radun, dihadapkan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusianya yang dihadapkan kepada Allah. Kemudian ada lagi namanya al-ardi ardil kufar ala nar, dipaparkannya orang kafir dalam api neraka. Allah mengatakan yu'radul ladina kafaru ala nar adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya. Ketika hari kiamat dipaparkannya orang kafir kepada api neraka. Itu juga ada kata-kata al-ard, dipaparkan. Demikian pula dalam surat Al-Kahfi, wa uridu ala rabbika saffa. Kemudian juga ada namanya al-ard, dipaparkannya amal perbuatan manusia kepada manusia. Dan ini ada hubungannya dengan yaumul al-hisab. Yaumul hisab, hari apa kalau terjemahannya? Nah, itu yang kurang tepat. Ya, itu yang paling banyak dijawab oleh sebagian kita. Padahal kalau dari sisi hadis tentang yaumul hisab, kata para ulama, bukan hari perhitungan, namun hari dipaparkannya amal. Ya, jadi kalau mau ditanya kembali, apa makna dari yaumul hisab? Hari dipaparkannya amal manusia kepada mereka. Atau hari pengakuan amal, itu yaumul hisab. Makanya dalam hadis, kalau hisabnya orang mukmin, itu Allah berduaan dengan orang mukmin, lalu Allah mengatakan, alasta fa'alta kadza, bukankah engkau berbuat demikian? Ya, sampai orang mukmin pun mengakui semua perbuatannya tersebut. Ini yang dimaksud dengan hari dipaparkannya amal kepada manusia, itulah al-hisab, yang merupakan salah satu kejadian hari kiamat yang wajib diimani. Ya, hisabnya orang mukmin, hisab yang mudah, atau nama lainnya al-ardu, hari dipaparkannya apa? Amal. Ketika orang mukmin mengakui semua kesalahannya, Allah pun mengatakan, qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yauma. Aku telah menutupinya di dunia dan aku mengampuninya pada hari ini. Ini namanya yaumul ard atau yaumul al-hisab al-yasir. Hisab yang mudah. Adapun hisabnya orang kafir, ini hisab yang sulit. Sebagaimana kata Rasul, man nukisal hisab udzib. Barang siapa yang diperinci hisabnya, maka dia akan diazab. Jadi perbedaannya antara hisab orang mukmin dengan hisab orang kafir, kalau hisab orang mukmin Allah hanya berduaan, kemudian dipaparkan sebagian amal perbuatan orang mukmin dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang kafir hisabnya di hadapan semua manusia dan tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yaumul hisab. Adapun dalilnya bisa dilihat dalam surat Al-Insyiqaq ayat 7-8.
Allah mengatakan fa amman utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Nah, dan seterusnya. Kemudian di antara kejadian hari kiamat juga yang disebut oleh Imam Thahawi di sini, wa qiraatil kitab, dibacakannya catatan amal perbuatan manusia. Dalilnya dalam surat Al-Isra ayat 13 sampai 14. Allah mengatakan wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu manshura iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasibah. Di situ ada kata-kata iqra kitabak, bacalah kitabmu dan cukuplah engkau sebagai yang menghisab. Ini semua kejadian wajib diimani oleh setiap muslim-muslimah. Kemudian adanya as-thawab wal iqab, pahala dan siksa. Itu terutama nanti di surga ataupun di neraka. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari api nerakanya. Kemudian ada lagi as-sirat. Wajib mengimani adanya as-sirat, jembatan pada hari kiamat. Dalilnya surat Maryam, nanti dilihat ayat ke-71. Wa iminkum illa wariduha. Tidaklah di antara kalian kecuali akan melewatinya. Sebagian ulama tafsir mengatakan wariduha yaitu waridus sirat, melewati jembatan. Kata Ubay bin Ka'ab kalau tidak salah dari sahabat Rasul, as-sirat adakku minas sya'ri wa ahaddu minas saifi. Sirat jembatan di hari kiamat lebih halus dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Dan manusia ketika melewatinya, azan dulu ya. Baik, insyaallah kita lanjutkan ba'dal azan. Wallahu taala a'lam. Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi. As-sirat, jembatan, itu definisinya kata para ulama, as-sirat al-jisru al-mansub ala dhahri jahannam. Itu jembatan yang ditancapkan di atas api neraka jahannam. Dan ada al-kalalib, ada kail yang bisa menangkap manusia di atas jembatan tersebut. Dan manusia terbagi menjadi 3 golongan ketika melewati as-sirat. Ada yang selamat 100%. Dan ini juga bermacam-macam. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat kejapan mata, ada yang secepat orang yang menunggang kuda, ada yang berlari dan seterusnya. Itu semuanya kata ulama tergantung ketika manusia di dunia apakah betul-betul di atas siratal mustaqim ataukah tidak. Ini ada hubungan antara as-sirat, jembatan dari kiamat, dengan ayat yang kita baca setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Ketika seorang manusia di dunia berpegang dengan siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, as-siratul mustaqim tariqu Abi Bakar wa Umar wa ashabi Rasul SAW. Yaitu jalannya Abu Bakar, Umar, dan para sahabat Nabi SAW. Semakin seorang muslim berpegang dengan jalannya para sahabat Rasul, maka semakin cepat dia jalannya di atas as-sirat dan akan selamat di jembatan tersebut. Kemudian yang kedua, golongan manusia yang terkena al-kalalib, yaitu kail tadi. Sempat istilahnya tangkap dengan kalalib, namun dia bisa lepas dan selamat. Dan golongan yang ketiga, yang ditangkap oleh al-kalalib, kail tadi, kemudian dimasukkan ke neraka jahannam. Naudzubillah min dzalik. Ini 3 golongan manusia ketika melewati as-sirat. Dan para anbiya ketika melewati sirat tersebut hanya bisa berucap Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Karena kedahsyatan, kengerian as-sirat di atas neraka jahannam tersebut.
Kemudian kata Imam At-Tahawi yang terakhir di sini dalam poin 121, wal mizan, wajib mengimani adanya timbangan. Kata para ulama, ijma' salaf, ahlu sunnah wal jamaah menetapkan adanya timbangan yang hakiki, ada wujudnya, ada 2 daun timbangannya. Ini sekali lagi akidah ahlu sunnah wal jamaah yang ada dalam kitab-kitab akidah, dikarenakan adanya kelompok sesat yang mengingkari adanya timbangan, yaitu kelompok Al-Mu'tazilah yang kita sampaikan tadi, kelompok liberal atau nenek moyangnya kelompok liberal yang menuhankan akal. Kata mereka, nggak ada timbangan tersebut. Allah nggak butuh dengan timbangan. Kata mereka, timbangan itu hanya sekedar simbol keadilan Allah. Bahkan yang paling parah lagi, sebagaimana kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam Syarh Aqidah Tahawiyah, sampai mereka mengucapkan ucapan yang sangat keji kepada Allah dengan mengatakan tidaklah yang membutuhkan timbangan kecuali tukang sayur. Na'udzubillah min dzalik. Inilah kurang ajarnya ahlul bidah. Karena nggak ada pengagungan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada pengagungan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, sama dengan mereka yang mengingkari sifat-sifat Allah. Allah mengatakan Ar-Rahman al-Arsy istawa. Allah istawa di atas aras. Akal picik mereka mengatakan kalau Allah di atas aras berarti Allah butuh kepada aras. Ini halusinasinya mereka. Mereka apa? Kurang adab, kurang ajar kepada Allah. Allah menetapkan sifat bagi dirinya. Mereka apa? Antum a'lamu amillah. Allah mengatakan apakah kalian lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala. Intinya, Ahlussunnah menetapkan adanya timbangan pada hari kiamat, ada wujudnya. Apa saja yang ditimbang? Ada 3. Yang pertama, amal perbuatan manusia itu sendiri. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ini dalil adanya al-mizan. Fa amma man thaqulat mawazin. Kemudian dalam hadis terakhir Sahih Bukhari, Rasul mengatakan ada 2 ucapan yang dicintai oleh Allah Ar-Rahman, yang berat di timbangan amal hari kiamat dan ringan di lisan. Subhanallah bihamdi, subhanallahi al-azim. Ini ucapan amal lisan akan ditimbang. Yang kedua yang akan ditimbang juga badannya manusia. Ya, cuma jangan GR dulu yang jumbo ya. Dan jangan minder dulu yang kurus, karena semuanya kembali kepada yang pertama tadi, amal dan al-iman. Sebagaimana dalam kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika beliau naik ke pohon, kemudian tersingkap betis beliau karena angin yang sangat kencang, sebagian sahabat yang di bawah mentertawakan kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Namun apa kata Rasul? Wallahi lahuwa athqal min jabali Uhud yaumal qiyamah. Kata Rasulullah SAW, demi Allah, betisnya Abdullah bin Mas'ud lebih berat, yaitu di timbangan hari kiamat dibandingkan gunung Uhud. Karena apa? Kembali kepada al-iman wal amal. Sebaliknya kata Rasul dalam hadis yang sahih, innahu yu'ta yaumal qiyamah birajulin azimin samin la yazin indallah janaha ba'udah. Kata Rasul, pada hari kiamat akan didatangkan seorang yang gemuk, yang besar badannya. Namun ketika ditimbang, tidak lebih berat dari sayap seekor nyamuk. Berapa gram atau apa itu? Nah, ini sekali lagi, semuanya kembali kepada iman wal amalu asal. Dan itulah yang sering kita baca di dalam surah Al-Kahfi. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Tidak ada timbangan bagi orang-orang kafir karena semua amalnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang ditimbang adalah al-bitaqah atau catatan amal perbuatan. Ini dicantumkan dalam hadis yang agak panjang tentang seseorang yang Allah berikan 99 catatan amal kejelekan.
kemudian ditaruh di satu daun timbangan. Ini dalil adanya daun timbangan tadi. Kemudian orang itu ditanya, apakah engkau punya kebaikan? Kata orang itu, tidak ada. Kata Allah, engkau tidak akan didolimi pada hari ini. Kemudian didatangkan satu catatan kecil, ditaruh di daun timbangan yang lain. Namun yang 99 itu naik ke atas. Berarti yang paling berat yang mana? 99 atau yang satu? Ini semuanya kembali kepada at-tauhid, dan itulah kalimat tauhid yang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini intinya kata ulama, yang ditimbang ada 3. Yang pertama amal perbuatan manusia, badan orang itu sendiri, dan catatan amal. Semuanya nanti kembali kepada yang pertama tadi, al-amal, dan al-amal tidak akan mungkin diterima tanpa al-iman. Wallahu ta'ala alam. Gimana, lanjut atau? Hah? Soal jawab. Nah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya ada mic-nya enggak? Enggak usah. Pertanyaan pertama, Satu dulu aja Pak, ya. setelah mati, Nah. lalu roh ini dinaikkan ke Iliyin, lalu datang malaikat Munkar dan Nakir. Apakah roh dengan jasadnya dikumpulkan? Nah. Lalu bertanya. Iya. Setelah pertanyaan itu, lalu kemana yang ke ahli surga dan kemana ahli neraka? Baik. Kalau mau lebih tepatnya, baca hadis yang panjang lebar tentang perjalanan ruh yang diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib, riwayat Imam Ahmad, Ibn Abi Asim dalam kitabnya Sunnah. Atau kalau misalnya punya kitab Ahkamul Janaiz oleh Syekh Albani, hukum-hukum merawat jenazah, disebutkan hadis itu panjang lebar. Di dalamnya disebutkan ketika roh orang mukmin telah dibawa oleh para malaikat-malaikat sampai ke langit yang ketujuh, kemudian Allah perintahkan untuk dikembalikan ke jasadnya. Setelah itulah ada pertanyaan Munkar dan Nakir. Makanya azab nikmat kubur itu berlaku atas jasad dan ar-ruh. Makanya tidak ada namanya ruh yang gentayangan. Ya, ruh sudah apa? Ada tempatnya di alam barzakh tersebut. Paham ya? Paham? Tadi, setelah pertanyaan itu, Pertanyaan itu ya di alam barzakh sampai hari kiamat. Kalau dia bisa menjawab pertanyaan Munkar wa Nakir, seperti yang saya sampaikan tadi, mendapatkan nikmat kubur, diantaranya dibentangkan surga, meskipun dia belum masuk surga, sudah merasakan nikmat surga. Adapun yang nggak bisa menjawab pertanyaan Munkar wa Nakir, diazab, ya tetap di alam barzakh sampai tegak hari kebangkitan, hari kiamat. Nah, adabnya roh dengan jasadnya atau roh? roh dan jasadnya. Nah, cukup atau? Hah? Satu lagi. Iya. Menanggapi tadi Ustaz timbangan kalimat tauhid sama 99. Iya. Bagaimana dengan saudara kita di kampung yang sudah belajar ngaji? Jadi mungkin beliau mengucapkan la ilaha illallah nggak tahu maknanya, syarat-syaratnya. Baik, cukup. Ya. Kata para ulama, selama orang itu mati di atas al-fitrah yang salimah, fitrah tauhid yang memang masih lurus, belum terkena syubhat kesyirikan, dan dia tidak berbuat syirik kepada Allah, maka surga tempatnya. Seandainya pun dia berbuat syirik, seandainya dia berbuat syirik, tapi belum sempat dia mendengarkan dakwah tauhid, ya misalnya, maka kita tidak bisa menghukumi dia apa? Musyrik. Dan Allah mengatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak mengazab sekelompok orang apapun siapapun sampai kami mengutus para rasul. Maka statusnya tetap dia muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang paling tahu siapa yang mendapatkan udzur tersebut. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan.
Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.